Petinggi PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan 3 nama kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang saat ini masih tengah dikaji. Mereka adalah Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Menparekraf Sandiaga Uno. Lantas apa pertimbangan PDIP mengerucutkan 3 nama ini jadi calon pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mendatang? Kita langsung tergabung bersama narasumber kami pada malam ini, ada Bang Riko Sotaraduga, Wasekjen PDI Perjuangan, ada Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat malam, Selamat malam, Mas. Ya, salam sehat. Saya mau ke Bang Riko, tertarik. Ya, salam sehat Bang Riko. Bang Riko, saya tertarik dengan apa yang sudah dilakukan PDIP bersama tim pemenangan, sudah rapat konsolidasi semalam atau Rabu malam, kemudian mengerucut 3 nama. Apa pertimbangannya memilih 3 nama ini, Bang? Ada RK, ada Sandi, ada Mahfud. Silakan. Begini, saya mau sampaikan Mas Heranov dan juga Bung Adi Pre bahwa rapat itu bukan perdana, tetapi minggu lalu juga sudah rapat. Dan itu dijadwalkan setiap Rabu, setiap minggunya, pertemuan antara ketua-ketua umum bersama juga tim pemenangan, tim inti pemenangan, dan itu nanti akan dijabarkan di dalam program-program dari Mas Ganjar Pranowo bersama nanti bakal calon wakil presidennya. Nah, tentu saya mau menjawab, kenapa sering muncul 3 nama ini? Memang ini sebenarnya bukan hal yang baru. Di internal kami sudah disampaikan oleh Mbak Puan juga dan sudah didengar oleh semua. Ada 5 nama sebenarnya, kan begitu. Tetapi perkembangan yang ada di dalam pembicaraan di internal kami bersama partai-partai yang ada, yang bekerja sama, Perindo, P3, Hanura, itu memang berkembang 3 nama ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat, kan P3 juga sudah mengajukan yang namanya Mas Sandi, ada Pak Mahfud MD, begitu juga ada Kang Emil. Tetapi juga kan Perindo juga punya hak untuk mengajukan, ya kalau pada waktu yang lalu Pak TGB, tapi ya kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Begitu Hanura boleh saja mengajukan. Dan siapapun nanti partai yang akan bergabung di kemudian hari bisa saja mengajukan calonnya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, tetapi saat ini memang yang berkembang di internal dan juga di masyarakat memang 3 nama ini. Tapi saya mau ingatkan Mas Heranov, bahwa pada 2019 itu terjadi yang beredar di masyarakat, yang elektabilitasnya tinggi, kemudian sudah mengkerucut. Nah, ternyata yang terpilih yang lain, Mas Heranov. Dan ternyata pilihan yang dipilih oleh Ibu Mega pada saat itu bersama ketua umum partai, bersama calon presiden pada waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo saat ini, tidak salah dan memenangkan pertarungan itu sendiri. Karena ada 3 hal sebenarnya Mas Heranov yang kita juga harus sadari. Pertama, bahwa yang nanti akan memilih itu adalah rakyat itu sendiri. Ini kan partai politik dan gabungan partai politik mencalonkan. Nah, yang kedua, ini kan harus sinkron dengan calon presiden kami, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Yang ketiga, itu harus saling mengisi, kan begitu. Apa yang tidak ada di Mas Ganjar ada di figur pasangannya. Kalau kita melihat seperti Bapak Presiden Joko Widodo yang dipasangkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kan pas sekali, di mana Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah seorang yang ahli dalam ekonomi syariah, dan sekarang ekonomi syariah Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Jadi sekali lagi di sini Mas Heranov, sebenarnya pertemuan ketua umum dan juga tim pemenangan Mas Ganjar itu dilangsungkan setiap hari Rabu. Nanti minggu depan juga hari Rabu akan ada pertemuan lagi, dan ini dijabarkan sampai di tingkat bawah. Seperti itu Mas Heranov. Baik, Anda menjelaskan apa yang akan kami gali di segmen berikutnya, Bang Riko. Terlalu cepat untuk membahas hal tersebut, strategi yang akan dimainkan oleh PDIP. Tapi saya mau kegali dulu juga ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihatnya pertimbangan apa yang dilakukan oleh tim Ganjar ini sehingga ada mengerucut 3 nama, sebelumnya disebutkan 5 nama. Silakan. Ya, saya kira memang hanya teman-teman PDIP dan partai pengusung Ganjar yang tahu persis Mas ya, apa pertimbangan yang kemudian mengerucut pada 3 nama itu ya. Tapi kalau dihitung rata-rata, tentu ada pertimbangan ideologi politik dan ada pertimbangan politik ya. Kalau persoalan pertimbangan ideologi itu sepertinya PDIP itu ingin memastikan siapapun cawapres yang bisa mendampingi Ganjar adalah mereka yang memiliki tarikan nafas dan memiliki tarikan politik yang sama dengan Ganjar, dengan PDIP secara umum.
karena tentu ini menjadi variabel penting ya, terutama pada isu-isu kebangsaan, isu-isu yang terkait dengan bagaimana Indonesia ke depan harus didesain menjadi sebuah negara yang mengalami lompatan yang cukup luar biasa. Tapi yang kedua itu adalah variabel politik ya, harus diakui ketiga nama ini kan memiliki popularitas dan elektabilitas yang relatifly Baik. kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo akan bisa meningkatkan elektabilitas kan begitu. Oke, unique selling, Misalnya, unique selling apa misalnya yang Anda Ridwan lihat? Kamil gitu. Baik, unique Misalnya selling Ridwan apa yang Kamil. silakan Mas. Ya kan misalnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini kan diyakini, diasumsikan memiliki kekuatan politik di Jawa Barat ya. Sesuatu yang misalnya secara teritori selama ini memang Pak Ganjar Pranowo belum kuat secara signifikan. Jadi kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil, maka kekuatan politik Ganjar itu bisa ditambal dan bahkan bisa menjadi satu kekuatan politik yang cukup luar biasa. Kan itu asumsi-asumsinya sebenarnya yang bisa kita lihat dari jauh. Baik. Kenapa Pak Mahfud MD? Tentu Pak Mahfud MD ini kan memiliki kapasitas, kompetensi, popularitas dan elektabilitas yang saya kira juga muncul secara signifikan. Mahfud apapun judulnya adalah sosok yang dinilai mampu mengorkestrasi kekuatan politik kalangan Nahdliyin ya, apalagi Mahfud ini kan adalah Gus Durian yang dekat dengan Yeni Wahid, dekat dengan Gus Yahya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi variabel ini juga adalah menjadi variabel kenapa kemudian Mahfud MD juga masuk nominasi. Kalau Sandiaga Uno ya saya kira memang karena ada faktor P3 yang memang sejak awal sudah menyatakan dukungan politiknya ke PDIP mengusung Ganjar ya, apalagi kan secara personality Sandiaga Uno ini adalah sosok yang tentu saja memiliki popularitas dan elektabilitas yang hampir sama dengan dua nama sebelumnya, Mas. Ini yang saya sebut sebagai variabel politik ya, tapi pada prinsipnya apakah di antara ketiga nama ini yang akan diputuskan ataupun tidak, tentunya sangat tergantung bagaimana Megawati Soekarno Putri yang akan mengkonsultasikan ya keputusan politiknya nanti soal cawapres Ganjar dengan ketua umum partai politik yang lainnya, dengan ketua umum Perindo, ketua umum Hanura, dan ketua umum P3 tentu saja. Baik, popularitas kemudian elektabilitas ini tentunya beririsan dengan basis pemilih. Anda melihatnya sosok mana yang paling dominan mendulang suara untuk pendamping Ganjar? Mas Adi. Ya tergantung ya saya kira tergantung bagaimana desain, tergantung bagaimana kalkulasi politik teman-teman PDIP dan pendukung Ganjar Pranowo ya. Kalau memang salah satu kelemahan yang perlu ditambal misalnya oleh Ganjar Pranowo itu di Jawa Barat misalnya, maka jawabannya adalah Jawa Barat. Harus menjadikan Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kan begitu ceritanya, Mas. Kalau misalnya kekuatan politiknya itu adalah bagaimana cara untuk mengorkestrasi, mengonsolidasi, dan menambah kekuatan politik di Jawa Timur misalnya dan kalangan NU, tentu Mahfud MD juga bisa menjadi solusi dalam konteks itu. Atau misalnya kalau kebutuhannya itu adalah untuk melihat bagaimana kepemimpinan Sandiaga Uno sebagai sosok penting Ganjar, terutama untuk melakukan penetrasi dan pintu masuk di kalangan pemilih-pemilih Islam misalnya, terutama pemilih Islam perkotaan yang selama ini memang terafiliasi sebagai pemilih dari Sandiaga Uno. Oleh karena itu sampai saat ini tentu belum bisa diputuskan kira-kira di mana yang paling cocok di antara ketiganya ini. Oleh karena itu sebelum pendaftaran ke KPU, PDIP, Perindo, Hanura, dan P3 pastinya menghitung betul di antara sekian celah yang ada pada Ganjar itu yang kemudian akan diprioritaskan untuk mencari sosok pendampingnya nanti. Disesuaikan dengan kebutuhan politik secara elektoral. Baik, Bang Eriko, kalau pertemuan antara Ibu Mega dengan Sandi, RK, dan Mahfud, kira-kira chemistry-nya yang dapat siapa nih, Bang Eriko? Tapi nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih di CNN Indonesia Newsroom, kita masih terhubung bersama narasumber kami malam ini, ada Bang Riko Sotarduga, Wasekjen PDIP, ada Mas Adi Praetno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali. Tadi saya sempat tangkap ya poin dari Mas Adi. Mas Adi menyatakan Bang Riko punya kelebihan masing-masing tiga sosok nama ini. Tapi kalau dari chemistry, Bu Mega ungkapannya apa ke kader? Begini, Mas Kanov, apa yang disampaikan Adinda Adipre tadi sudah sangat benar. Artinya kan masing-masing mempunyai kekuatan yang punya kelebihan dan juga apa yang ingin didapat dari pasangan ini. Kan tentunya seperti itu.
Kalau tadi saya sampaikan tentu tidak, subjektivitasnya anggapan dari kita tentu tinggi. Jadi sudah tepat Mas Adi yang menyampaikan tadi. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa pola yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, oleh Ibu Mega, bukan bertemu itu lantas berbicara, oh, Anda seperti apa? Apakah ada keinginan untuk jadi bakal calon wakil presiden atau apa? Nah, silakan ditanyakan dengan Kang Emil, silakan ditanyakan dengan Profesor Mahfud, dan juga dengan Mas Sandi. Yang saya tahu dalam pertemuan dengan Kang Emil juga itu membicarakan mengenai rencana pembangunan, beliau melaporkan pembangunan untuk Monumen Bung Karno di Jawa Barat. Itu garis besarnya. Tetapi apakah pada saat itu ada pembicaraan secara khusus untuk katakan apa visi misi menjadi bakal calon wakil presiden atau tidak? Begitu juga dengan Pak Mahfud yang pertemuannya boleh dikatakan sudah sangat sering dan sudah berjalan lama sekali, dari mulai beliau di BPIP bersama-sama, itu tidak pernah membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan namanya kekuasaan atau apa yang nanti akan dilakukan. Begitu juga dengan Mas Sandi. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum kami, beliau melihat dalam berbicara, mengamati, kemudian mempelajari, kemudian juga mendapatkan informasi-informasi dari seluruh kami semua, begitu juga dari tingkat sampai yang di bawah, dari RT RW, dan juga apa, Mas Heranov? Beliau juga berkontribusi, dan nanti pada saat berbicara dengan ketua-ketua umum partai, nanti akan terjadi diskusi sama seperti 2019. Boleh ditanyakan, kan masih ada semua, ada Mas Romi, ada. Apakah di situ Ibu Mega yang memutuskan, oh saya mau ini? Tidak seperti itu. Tetapi berbicara secara terbuka, bermusyawarah, mufakat. Itu yang dilakukan pada saat tahun 2019 dan mencapai kesepakatan, dan kesepakatan ini berbuahkan hasil yang luar biasa. Baik. Nah begitu juga di 2023 ini, katakan menjelang pendaftaran ini, pasti nanti akan dilakukan hal yang sama juga. Hanya ini juga perlu saya ingatkan, apakah 3 ini kemudian menjadi pasti salah satu? Belum tentu juga. Karena bisa saja di luar daripada ketiga calon yang mengkerucut ini, bisa saja nanti ada hal-hal yang tidak terduga, Mas Heranov, yang terjadi. Ini tentu ya, saya tidak ingin menduga-duga, tapi itu bisa saja terjadi seperti pada waktu tahun 2019 seperti itu, Mas. Artinya potensi strategi last minute akan tetap dilakukan Ibu Mega, dilakukan oleh tim PDIP dan juga para koalisi. Tiba-tiba saja mengumumkan nama lain selain 3 nama ini? Jujur saja Mas Heranov, kalau kita lihat kan ada rencana percepatan. Ada 2 kemungkinan, tanggal 9 sampai 16 Oktober ataukah tanggal 19 sampai 24 Oktober. Yang manapun itu. Tetapi ya memang tidak ada sesuatu yang bisa memastikan. Apakah diumumkan terakhir pada saat menjelang pendaftaran terakhir, ataukah lebih dahulu? Nah ini biarlah Ibu Ketua Umum bersama nanti para ketua umum partai, bersama kader terbaik kami Bapak Presiden Joko Widodo, yang nanti tentunya bakal calon presiden dan calon wakil presiden ini kan harus meneruskan apa yang sudah dilakukan beliau. Itu hasil survei 82%. Bersama juga nanti Mas Ganjar Pranowo. Mengenai waktunya, Mas, saya rasa ya saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Heranov. Apa hal yang harus diburu-buru, kan kira-kira begitu. Ya, responan Mas Adi, apakah strategi last minute sebagai senjata pamungkas dari timnya PDIP menjelang pendaftaran ini kerap dilakukan nanti? Di luar radar, Ma'ruf Amin tiba-tiba saja muncul 2019, silakan. Ya saya ingin komentar 2 hal ya Mas. Pertama, persoalan cawapres ini kan mirip sebuah misteri. Kita itu tidak pernah tahu, bahkan Bang Eriko pun sebenarnya tidak mungkin pasti tahu, kira-kira begitu, soal sebenarnya siapa yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo, karena itu adalah domain elit-elit partai, domain ketua umum yang saat ini menjadi bagian dari koalisinya Ganjar Pranowo. Oleh karena itu kita tidak bisa menebak, sekalipun hari ini misalnya sudah mengerucut pada 3 nama, ada Ridwan Kamil, ada Mahfud MD, dan ada Sandiaga Uno. Tapi kan siapa yang bisa menyangka kalau kemudian di tikungan akhirnya akan muncul nama-nama alternatif lain yang saya kira juga dianggap rasional, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman pendukungnya Ganjar misalnya, untuk memastikan Ganjar ini mendapatkan cawapres yang bukan hanya mampu meningkatkan elektabilitas, tapi punya chemistry,
punya kesamaan dan punya tarikan politik yang sama. Kan itu ceritanya. Makanya Cawapres ini adalah misteri bagi saya. Yang kedua, tentu kalau kita melihat kecenderungan politik secara umum, politik kita adalah politik last minus, Mas. Politik di tikungan akhir yang sebenarnya menghitung betul kira-kira Cawapres paling ideal dari berbagai skala kebutuhan ini yang dianggap paling cocok dan paling pas ya. Misalnya dari kepentingan ideologi, dari kesamaan platform, soal kepentingan misi-misi, termasuk soal ya faktor elektabilitas untuk mengunci kemenangan. 3 variabel ini yang bagi saya menjadi catatan penting bahwa siapapun cawapres nanti yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah mereka yang memenuhi begitu banyak kriteria yang dibutuhkan oleh partai-partai pendukung yang ada di dalamnya. Baik, terakhir untuk Mas Adi dan juga Bang Eriko. Bang Eriko, ini kan peta politik Pilpres nampaknya jelang pendaftaran semakin panas, apalagi ini disebut-sebut oleh analisa sejumlah publik. Pak Jokowi ingin juga turut memainkan orkestra peta politik di Pilpres 2024 ini. Apakah strategi last minute ini juga akan berpengaruh besar terhadap penentu cawapresnya Ganjar? Di balik ada upaya juga dari Pak Jokowi yang disebut-sebut sebagai kingmaker-nya di tahun 2024 mendatang. Respon Anda, Bang Eriko? Ya, saya sepakat dengan Mas Adi Praetno bahwa memang mengkaji itu kan tentu dengan data yang harus sahih, yang betul-betul last data seperti itu. Masukan yang terakhir sebelum diputuskan itu kalau menurut pandangan saya belum tentu ini 100% benar, ya kan begitu. Ini tentu para ketua umum ini memiliki intuisi yang luar biasa kan seperti itu. Kedua, kalau menurut saya jangan dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo seperti menjadi beliau itu kader terbaik PDI Perjuangan dan pasti diajak untuk bersama-sama memutuskan yang terbaik dalam hal ini. Itu pasti Mas Heranov. Karena kenapa? Kan rakyat juga sudah menyampaikan bahwa sangat menginginkan ada yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, inilah yang kita tunggu. Tentu masukan dari Bapak Presiden Joko Widodo tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat penting. Dan tentu last but not least dari Mas Ganjar Pranowo sendiri. Saya mau ingatkan di sini, kita mencari benar yang dikatakan Mas Adi Pray. Seseorang yang mendekati sempurna. Tapi bayangkan Mas Heranov, dia tidak juga menurut aturan undang-undang Indonesia, yang aturan yang berlaku, tidak boleh juga mendominasi presiden. Dia bukan menjadi presiden atau setara presiden, tidak seperti itu, bahwa wakil presiden itu menjadi backup penuh dari presiden untuk kalau presiden negeri atau melakukan tugas-tugas lain, ada wakil presiden yang juga mengcover hal ini. Nah, bayangkan mencari seseorang yang mendekati sempurna tapi tidak menurut aturan, tidak boleh menjadi di depan, tidak boleh menjadi subordinat. Ini luar biasa sebenarnya. Ini yang sebenarnya harus disadari oleh kita semua. Dan rakyat dalam hal ini sudah sangat paham. Makanya kenapa? Coba kalau kita perhatikan, belum menentukan di dalam hasil-hasil survei itu. Seperti itu. Baik, terakhir Mas Adi, kalaulah tim dari Ganjar memainkan strategi 2019, siapa nama yang akan dimunculkan? Ya, bagi saya gelap gulita, Mas, agak sulit ya. Karena ketiga nama itu bagi saya sama-sama barang bagus ya, mau Sandi, mau Ganjar, maksud saya mau Mahfud MD ataupun Pak Ridwan Kamil, ketika dipasang-pasangkan dengan Ganjar Pranowo, kalau kita melihat kecenderungan surveinya, relatively bisa meningkatkan elektabilitas dan tingkat keterpilihan, Mas. Tentu Bang Eriko ini sedang pusing betul ya, di antara 3 nama ini, kira-kira siapa nantinya yang akan dipilih gitu ya, karena semuanya serba bagus gitu ya, dan sangat memungkinkan sebagai pasangan akan memenangkan di 2024 nanti, Mas. Baik, kita tunggu apalagi akan menjadi perhatian publik ya setelah rapat konsolidasi. 3 nama sudah dipanggil Bu Mega, apakah ada nama lainnya juga akan dipanggil? Kita akan tunggu perkembangan terbaru dari tim Ganjar. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Eriko Sotarduga, Wasekjen PDI Perjuangan. Bersama kami di Newsroom ada Mas Adi Praetno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Adi Pray. See you. Terima kasih, Bang.